Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, jemaah salat fardhu subuh yang dimuliakan Allah. Pertama dan utama sekali, marilah kembali kita sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pagi subuh yang penuh berkah ini kita bersama-sama masih diberikan nikmat kesehatan, kemudian diberikan nikmat kesempatan, nikmat kemudahan-kemudahan, sehingga kita masih bisa melanjutkan ibadah salat fardhu subuh kita secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Sehat-sehat bagi Bapak Ibu. Alhamdulillah. Kemudian kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Mari ibu dan bapak kita selalu istiqamah untuk menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasul itu dalam pedoman seluruh aktivitas kita. Di majo barado ibu dan bapak, kapanpun waktunya, apapun yang kita kerjakan, jangan sampai Al-Quran kita tinggalkan dari panduan pekerjaan kita. Karena pada saat kita tinggalkan, kita lupakan Al-Quran dan Sunnah Rasul itu, kita pasti tersesat dalam menjalani kehidupan yang sementara ini. Bapak dan Ibu para jemaah yang dimuliakan Allah, pagi subuh ini tausiah kita dasarnya adalah Al-Quran surat Al-A'raf ayat 26. Intinya ibu dan bapak adalah perlunya kita menjaga pakaian lahir dan batin. Jadi pakaian ke ibu dan bapak yang lahir yang nampak paralu, yang di dalam paralu juga. Keduanya paralu ibu. Itu harus jago sebagai seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah. Maka ada istilahnya ibu bapak, yang lahir menampakkan yang batin dia mak ya. Kadang-kadang yang lahir itu mencelek orang. Apresiasinya kadang-kadang nampak dari yang lahirnya gitu. Tapi sebagian ibu bapak ada juga yang tertipu gitu. Nah, banyak yang tertipu dengan pakaian luar seorang karena tidak berhasil, tidak sama yang luar yang di dalam. Maka ada banyak takijah. Bentuknya elok, rancak, pakainya barasia syar'i, hatinya busuk gitu. Pakainya rancak, tapi tidak sangkut dengan tidak sesuai pakainya jo, barangnya. Baju le rancak,
menutup aurat, syariat, syar'i banget. Itu bahasa kini Ibu. Lah sesuai dengan aturan agama Islam. Tapi parange perilakunya jauh dari syariat agama. Kenapa? Yang salah Ibu apa? Bajunya yang salah, indah. Tapi yang salah pakaian hati yang ada dalam. Nah, kalau yang harus cocokkan kini Ibu. Inilah dalil yang menyampaikan salah satunya adalah Al-Quran surah Al-A'raf, penyeimbang pakaian luar dan dalam yang harus kita pakai. Wa ulang balik ayatnya benar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasa. Wahai anak cucu Adam. Nah, berarti apa yang dipanggil adalah anak cucu Adam, berarti seluruh manusia. Karena Al-Quran ini apa? Tidak hanya untuk orang Islam, tapi untuk seluruh alam. Itulah rahmatan lil alamin. Ayat-ayatnya, dalil-dalilnya untuk menjadi panduan pedoman seluruh alam semesta. Maka khusus ayat adalah ya bani Adam. Berarti yang dipanggil wahai seluruh anak cucu Adam. Apakah dia beriman, tidak beriman? Apakah dia bangsa Arab, non-Arab? Sukunya itu dan sebagainya itu sama semua. Berarti untuk seluruh manusia. Manusia dari sejak Nabi Adam sampai akhir kenabian Nabi Muhammad SAW. Berarti yang dipanggil wahai anak cucu Adam. Kenapa? Karena pakaiannya adalah berlaku untuk seluruh manusia. Qad anzalna 'alaikum libasa. Dan sungguh kami telah menurunkan untukmu, kepadamu, libasa pakaian. Jadi sebagai karunia Allah yang terbesar Ibu Napa, yang wajib kita syukuri, itulah Allah berikan kita pakaian yang fungsinya dua. Jadi di siku Ibu Napa, ada dua fungsi pakaian. Ini mananya adalah pakaian luar, ikut pakaian luar Pak Cito ya. Ini ayat menyatakan, wahai anak Adam, kami turunkan kepadamu pakaian luar. Nah, ini pakaian itu karunia Allah. Libasan yuwari sawatikum warisha. Pakaian fisik yang luar dengan dua fungsi. Yang pertama yuwari sawatikum. Dengan pakaian itu kamu bisa menutup auratmu. Di kolah pakaian berapa? Fungsi yang pertama, Allah turunkan pakaian kepada kita. Ini makna menurunkan pakaiannya berapa? Allah turunkan dengan karunia-Nya dalam bentuk tumbuh-tumbuhan. Ini ada pohon kapas, ada kayunya di hutan, kemudian diambil oleh manusia, diolah, jadilah dia pakaian. Bukan dalam artian Allah turunkan langsung Ibu Bapak. Ini qad anzalna itu kan dari teh. Qad anzalna, sungguh kami telah turunkan untukmu gitu. Bukan langsung tilaku yang turun dari langit, Ibu. Tidak akan sarung, tapi Allah dengan karunia itu jadilah pakaian yang kita pakai. Apa fungsinya? Yang pertama, dengan pakaian yang ada itu yuwari sawatikum. Agar kita ini bisa menutup aurat. Dan inilah tanda Ibu Bapak. Tanda kemuliaan kita manusia. Karena sama semuanya Ibu Bapak. Manusia kok sama sado karakternya punya rasa malu. Iya Pak Ibu? Iya Pak Ibu? Itu sama. Orang muslim, orang luar muslim, sado manusia kok seluruh Bani Adam pasti punya rasa malu. Itu pasti itu. Malu awak kalau batilanjang berjalan kau orang narami. Ya Pak Ibu? Pasti malu awak. Bahkan yang kecewa beko orang stres atau orang yang ala putih apanya maya.
Kalau berarti lanjang keluar kan? Berarti ladang itu berarti tidak ada rasa malu lagi gitu. Berarti lah karena talinya cie gitu. Tidak cie dan makin banyak kan. Ini maknanya. Itu sama seluruhnya karakter manusia itu. Maka tadi dipanggil anak Adam karena seluruh manusia itu punya karakter rasa malu. Karenanya malu tadi lebih apa? Ada rasa malunya itulah Allah turunkan pakaian. Bolehnya tidak malu, dia tutup aurat. Pakaian itu boleh hilang rasa malu itu. Awak kadang nak berjalan keluar, pergi ke pasar, pergi jalan jauh. Kalau tidak adalah pakaian ke ibu apa? Malu tidak taluk wak keluar rumah. Ibu dapat perjemaah di muka Allah. Maka dari itulah dalam perbedaan itu yang membedakan kita nih, orang yang baik yang beriman tuh itu tergantung juga dengan bagaimana dia berpakaian. Kalau juga yang membedakan kita dengan makhluk Allah yang lain yang namanya hewan. Dulu waktu lahir, kita ingat bukan apa? Bayi waktu lahir, nah, itu sama dengan hewan lain di dalam sisi tidak berpakaian. Awak yang lain tidak ada dia pakaian, Bu. Bertelanjang semuanya kita yang lahir. Tidak ada langsung baju. Ya, Pak Ibu? Atau Ibu yang langsung lahir ada bajunya, Bu? Tidak ada gitu. Tapi dengan lahirnya kita itu berbeda dengan makhluk yang lain itu. Diberikan oleh orang tua awak dilakian bajunya. Di Badua nggak dulu dek bidan yang lahir itu. Itu mulailah di situ diberikan pakaian. Ditutup auratnya bayi. Maka inilah fungsi pertama yang harus Pak jadi perhatian. Maka mari Ibu dapat. Dengan karunia Allah turunkan pakaian itu. Apa pesannya? Secara fisik luar. Mari terus kita istiqomah Ibu dapat. Dimapun wak barado. Tutup aurat. Ya Pak Ibu. Tutuplah. Itulah yang membedakan kita dengan kemuliaan kita orang beriman. Letakkan aja beti aurat Pak Ibu. Dalam kajian fikih, menurut kajian fikih Ibu apa? Kalau ibu-ibu seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Berarti hanya wajah, wajah dan telapak tangan. Berarti saduanya wajib ibu-ibu tutui. Tidak boleh kelihatan oleh orang lain yang bukan mahramnya. Nah, ayahnya, anaknya, tidak boleh nampak dengan orang lain yang tidak dibenarkan. Di maju barado. Kalau inilah karakter Muslim. Yang barek menjaga ibu-ibu. Nah ini yang kebiasaan ini ibu-ibu. Barek menjaga rambut di rumah. Koyang ke barek. Iya Bu. Ibu di rumah cuk buka jilbab. Nah. Bayi orang barayo ke rumah. Nah. Lewat lagi jilbab sadanya. Nah iyalah milah. Nah. Beko tiba minantu Bu. Atau tiba lah ipar. Di rumah kadang-kadang awak senang santai. Tidak kita pakai jilbab. Pagi-pagi hari ibu menyemua kain, menyiram bunga, dah ke rumahnya, kadang-kadang lupa pakai jilbab. Lewat tetangga sebelah Bu. Suaminya tetangga sebelah lewat ke rumah. Nampak jilbab ibu, nampak rambutnya. Boleh Bu? Itu dosa. Rambut adalah bagian aurat yang wajib ditutup, tidak boleh dilihat oleh orang-orang yang bukan muhrimnya. Kalau mahram nikah yang bukan muhrimnya, yang tidak boleh dilihat. Maka kebiasaan-kebiasaan ini harus wak jago ibu-ibu. Nah, itu bagi ibu-ibu. Harus istiqomah selagi yang orang yang tidak boleh melihat ibu dan ibu. Itu harus wak jago. Ibu. Sebenarnya Bu, termasuk kepada menantu. Ya Bu, itu masuk Bu. Tidak boleh nampak Bu. Harus dijago.
Walaupun awak tak biasa, adalah biasanya. Inilah biasa kalau yang baik. Di sekolah letaknya sia yang betul-betul sungguh-sungguh istiqomah menjaga orangnya sia ini memang betul-betul itulah hal yang jadi kajian yang perlu kami sampaikan. Termasuk juga kadang ibu saudara ipar. Nah, ipar awak tuh ibu dan bapak, apakah nanti juga ibu, bapak dan ibu, saudara ipar itu adalah bukan muhrim kita, Bu. Adik dari suami awak, abang suami, pokoknya ipar ibu tahu arti ipar itu ibu apa kita sama tahu. Saudara ipar bukan muhrim. Tidak boleh dia melihat aurat kita. Di sekolah perlu istiqomah. Jadi ibu itu betul. Kalau kami bapak lebih ringan dari pusat sampai kalutui. Nah ini juga bapak semuanya. Kami terus mengingatkan, mari wak jago. Ini kajian fikih. Kita istiqomah dimanapun kita berada. Mari wak jago batas aurat dari pusat sampai kalutui. Nah jadi itu satu. Jadi Allah turunkan pakaian itu yang pertama yuwari sau'atikum. Agar kita ini bisa menutup aurat dengan pakaian kita. Yang kedua, apa guna pakaian luar itu yang kedua ibu dapat adalah warisan. Dengan pakaian itulah kita bisa berhias. Menjadi perhiasan bagi kita bersama. Menjadi kebanggaan, ketenangan, menjadi kepercayaan diri. Berarti boleh berhias dengan pakaian? Boleh pakai yang rancak-rancak? Boleh ya. Ya. Boleh pakai yang mahal-mahal? Boleh. Selagi ada uang, Bali lama ya. Ada pitih Bali baju rancak-rancak. Petang rayu hari ibu. Bali baju rancak, Bali lah baju itu. Pokok selagi ada pitih Bali rancak-rancak. Pakai kamu saja rancak-rancak boleh. Nah, tidak boleh ibu-ibu membeli baju jo pitih haram itu tidak boleh, sudah kan? Pitih korupsi, pitih mencilo, pitih jual beli yang diharamkan Allah. Pokoknya membeli pakaian dengan hal yang uang haram, jalan yang haram itu yang tidak boleh. Tapi selagi halal, ada pitih bali, sadon rancak-rancak, berhias rancak-rancak. Boleh, Bu. Ini makna perhiasan. Karena Allah tahu manusia kok suka berhias. Kami laki-laki suka narancak-rancak, kok kopiah narancak, kain sarung narancak, baju narancak, jaket narancak. Apalah ibu-ibu. Ibu-ibu suka berhias. Namanya aja mar'ah ibu. Ya, ibu ini kan mar'ah, perempuan. Dari mir'ah. Mir'ah itu cermin gitu. Pada siko suka baca min, berhias. Dia suka pakaian yang matching, ibu. Kalau nyoba pakaian ini ibu tuh mana santiang, nah boleh yang muda-muda sekitar ibu. Nah kalau jilbabnya bentuknya modis, macam-macam lah bentuknya rancak. Kemudian serasi, kadang jilbabnya atehnya sampai ke bawah serasi, sadanya sama satu warna sadanya. Jilbabnya hijau, bajunya hijau ya bu, roknya hijau, sepatunya hijau, tasnya juga hijau, gitu kan? Bagus berhias aja Pak Ji. Hijau sadanya gitu. Iko nak ada hubungan dengan partai politik kalau cerita. Ini contoh ya. Nah, memakai perhiasan dengan atribut. Nah, Bu ya, kan banyak atribut ibu tuh. Kadang-kadang bros. Nah, macam-macam. Sekian jengkal dari atas ke bawah, cie. Sekobar cie. Tambah lo ke kanan berikut cie. Nah, tambah lo kiri. Semuanya pakai ini. Nah, bagian ibu suka berhias. Boleh, Ibu? Boleh. Silahkan berhias dengan baik, Ibu. Tapi yang tidak boleh tadi, Ibu, adalah jangan sampai nanti perhiasan pakaian yang kita beli itu menyebabkan kita menyombongkan diri. Itu tidak boleh, Ibu. Menyombongkan diri, Ibu ya. Silahkan berhias, tentu berhias dengan hal yang sepatut dan sewajarnya. Berhias dengan ameh boleh, Ibu. Pakai ameh boleh? Boleh. Pakai ameh itu dengan hal yang patut dan wajar. Kalau jari-jari bara buah atau pakai ameh, Bu? Cincin bara yang bisa dipakai ameh, Bu? Jari maning. Ya, Bu? Jari malai. Tengah-tengah ada, Bu? Telunjuk ada? Kelingking? Jempol?
Nah, kalau sekedar dua, Ibu, dua jari masih lumrah. Tapi ada orang cincin namanya kali mau jarinya gitu, dipakai paralek gitu kan. Pakai sadonya gitu. Ini melambangkan ini sudah dua batasnya. Jadi apa namanya Ibu? Ini mengingat waktu. Yang pertama Allah berikan pakaian itu tutup aurat, kemudian boleh awak berhias dengan pakaian itu pakaian luar. Nah, kok para lu jago? Nah, kemudian baru Allah tunjukkan sisi pakaian dalamnya. Allah walibasut taqwa zalika khair. Walaupun pakai luar tadi paralu, bersih aurat paralu, kita berhias paralu, Ibu dapat. Yang lebih paralu itu pakaian dalam. Apa pakaian dalam itu? Walibasut taqwa, pakaian takwa. Zalika khair, itu yang lebih baik. Jangan lupa pakaian dalam. Tabali baju rancak bisa menutup aurat luar, bisa berhias. Walaupun boleh tadi, yang paling penting pakaian di hati takwa, jangan sampai tinggal. Iko yang paling baik, Ibu dan Bapak. Memakai pakaian hati di dalam. Hati itu di dalam datanya. Iko yang paling baik. Kalau luar tadi murah. Selagi ada pitih, awak bisa beli baju, bisa tutup aurat. Selagi ada uang, kita bisa berhias. Tapi apakah semua orang yang punya uang bisa memakai pakaian takwa, Ibu apa? Tidak. Ini kajian keimanan. Ketika ditanya yang mana pakaian takwa itu, beberapa ulama menyampaikan itu iman. Apalagi pakaian dalam itu maknanya adalah karakter akhlak yang mulia. Ketakwaan, ikolah yang lebih penting. Iko juga lah yang kemarin Ramadan panuh Ibu buat Ibu dan Bapak. Yang wak latih menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang masuk ke hati awak, boleh hati waktu bertakwa, iko yang harus wak bawa kamapai mengiringi pakaian luar awak. Itu penting. Kalau di hatinya lah barasi ya, lah betul-betul takwa Ibu dan Bapak, orang kalau hatinya bersih, insya Allah akan memancar kebaikan di wajahnya gitu. Bana bentuk bajunya Ibu apa? Apakah bajunya sederhana, bajunya murah, bajunya mahal? Kalau hatinya lah takwa, pasti terlihat baik orang. Nampak di aura wajahnya, senang, wah melihat. Senyumnya ikhlas, karena lah pakainya lah di hati kalau gitu. Tapi kalau pakaian hatinya tidak bersih, Bu, tidak takwa tadi, barabana karancak bajunya Ibu, awak ndak sanang macelek gitu. Karena hati itulah bakarek dalam busuk. Betapapun dia menghias. Nah, Ibu walaupun banyak laki badak lipstiknya Ibu, tapi kalau hatinya ndak barasi, apalagi ndak ada sholat, suka bermaksiat, walaupun rancak pakaian luarnya Ibu, tapi mancaleknya ndak nyaman mancaleknya. Itulah aura wajah yang terpancar dari hati yang dalam yang memiliki pakaian takwa. Ini bagian interaksi. Ada wak sana Ibu dengan berteman dengan seorang, senang kita. Kenapa? Karena dia sudah memakai tadi pakaian takwa yang bersih di hati. Nah, iko yang paling penting. Keikhlasan, kesabaran, tidak ada iri dengki, tidak ada rasa permusuhan, suka menolak. Inilah bagian-bagian dari pakaian hati yang lebih penting dari pakaian luar tadi. Nah, kemudian Ibu dan Bapak, dikatakan walibasut taqwa zalika khair, pakaian takwa itu lebih penting yang harus bawa kamapai, di samping tadi perlu pakaian luar. Lalu Allah tutup ayatnya, zalika min ayatillah, yang demikian itulah dengan Allah turunkan pakaian, kita bisa menutup aurat, bisa berhias. Kemudian kita juga memiliki pakaian hati yang takwa tadi. Inilah tanda-tanda, sebagian tanda-tanda Allah, la'allahum yazakkarun. Mudah-mudahan kita ingat. Mudah-mudahan kamu ingat. Jadi karena Bapak, sebagai tanda syukur, Allah berikan kita kemampuan berpakaian, membeli pakaian sebagai tanda syukur. Gunakanlah. Ya, gunakanlah pakaian itu untuk sesuai dengan aturan Allah tadi. Tutup aurat, silakan berhias, dan yang terpenting pakailah pakaian takwa, dan itu yang lebih baik. Nah,
Maka mari kita bersama-sama Ibu Bapak dengan hakikat pakaian ini kita menjaga diri kita, jaga keluarga kita, semuanya itu betul-betul menggunakan pakaian ini menjadi penutup aurat, menjadi perhiasan, dan juga yang terpenting adalah menjadikan hatinya dengan pakaian takwa itu. Mudah-mudahan Allah selalu ridho dalam seluruh aktivitasnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Inilah Ibu Bapak mungkin kajian subuh kita pada pagi ini dengan kajian surah Al-Ahqaf tadi. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala di sisa umur yang kita tidak tahu batasnya ini Ibu Bapak, Allah selalu ridho dengan kita sampai nanti penutup kehidupan kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Berbanyak maaf. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Ya, Ma. Ya, Ma. Siap, Ma. Ya. Pak. Dah. Terima kasih. Pak. Jadi. Barat berarti ya. Oh iya iya. Iya.